Bismillahirrahmanirrahim. Oke, doa selesai. Nah, ya. Penyakit jantung koroner ya, Bang. Nah, untuk penyakit jantung koroner ini rata-rata soalnya bertanya tentang tata laksana. Jadi memang distribusi soal untuk ujian abang itu memang lebih ke tata laksana ya kan, Bang? Nah, halo? Iya. Oh, Iya, oke, Bang. halo. Suaranya putus-putus, Bang. Bagus, jelas. Halo? Bagus ya, Bang. Nah, oke. Nah, jadi di jantung kita itu kan ada pembuluh darah. Nah, kita lihat dulu di jantung ada pembuluh darah. Pembuluh darah yang memperdarahi jantung dengan pembuluh darah pada jantung itu berbeda. Maksudnya ada pembuluh darah memang fungsinya membawa darah dari jantung keluar jantung atau membalikkan darah dari tubuh ke dalam jantung. Nah, kalau darah yang membawa pembuluh darah yang membawa darah ke jantung itu nanti kan ada vena dan ada arteri. Nah, vena itu pembuluh darah yang membawa darah balik ke jantung. Ada vena cava inferior dari bawah dia, ya kan Bang? Ada vena cava superior dari atas dia. Jadi darah yang dari leher, kepala itu dibawa balik ke jantung oleh vena cava. Nah, vena cava ini ada yang superior bagian atas, ada yang inferior bagian bawah. Nah, masuk dia ke atrium kanan. Nah, masuk ke atrium kanan, kemudian dari atrium kanan dia mengalir ke ventrikel kanan, kemudian dari ventrikel kanan nanti ada keluar arteri di sini. Namanya arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis akan membawa darah, jadi setiap arteri itu membawa darah dari jantung keluar tubuh, jadi meninggalkan jantung dia. Kemana dibawa? Ke paru-paru. Nah, dibawa ke paru-paru, kemudian dari paru-paru nanti diambil lagi oleh vena. Vena apa namanya? Vena pulmonalis. Dibawa balik ke atrium kiri. Nah, jadi darah yang awalnya tadi dari sebelah kanan dibawa ke paru-paru itu masih kaya dengan CO2. Makanya kalau digambar nanti warnanya warna biru. Semua darahnya itu lebih banyak CO2-nya daripada oksigennya. Di paru-paru akan bertukar CO2 keluar, kemudian oksigen masuk. Jadi setiap CO2 yang keluar akan dimasukkan oksigen ke dalam darah. Nah, nanti darahnya yang dari paru-paru tadi masuk ke atrium kiri itu akan berwarna merah. Kenapa bisa berwarna merah? Karena dia memiliki zat yang kaya dengan oksigen. Nah, nanti dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri, kemudian dari ventrikel kiri nanti ada pembuluh darah yang besar keluar namanya aorta. Inilah nanti aorta ini sebenarnya bagian dari arteri, tapi arteri yang besar dia membawa darah ke seluruh tubuh. Inilah si aorta tadi. Nah, dari aorta ini nanti akan ada percabangan. Percabangan menjadi apa? Menjadi arteri koronaria. Nah, makanya nama penyakitnya PJK, penyakit jantung koroner. Kenapa? Masalahnya di arteri koronaria ini. Bisa parsial, bisa total, maka akan terjadi iskemik awalnya. Iskemik di miokardium. Setelah iskemik dia akan menjadi infark. Nah, infark artinya sudah mengalami nekrosis selnya. Kalau iskemik masih hipoksia, kekurangan oksigen. Misal nih di sini arteri koronaria kanan tersumbat.
Nah, ini kan arteri fungsinya membawa oksigen, membawa nutrisi banyak ya kan Bang. Jadi nanti semua sel-sel yang berada di bawah sini tidak akan kedapatan oksigen. Awalnya dia hipoksia, kemudian dia menjadi iskemik, lama-lama dia menjadi nekrosis. Jadi itulah kenapa nama penyakitnya penyakit jantung koroner atau uh, ACS ya kan Bang, nah, singkatannya bahasa Inggris. Nah, jadi secara patofisiologinya, kenapa bisa terjadi terlepas akibat perubahan komposisi dari plak dan penipisan kandung fibrosa yang menutupi plak tersebut. Ketika dia terlepas plaknya tadi, dia akan bisa menyumbat di arteri koronaria yang lebih kecil atau hasil dari pelepasan plak tadi akan memanggil agregasi trombosit. Jadi sama seperti misalnya di sini ada pembuluh darah, ini ada plak. Plaknya sedikit jejas di sana, ada perlukaan di sana. Nah, datanglah si trombosit. Trombosit maksudnya mau menutupi jejas yang ditimbulkan dari plak yang terlepas tadi. Jadi berkumpul-kumpul trombosit, kemudian kumpulan trombosit ini akan teraktivasi sehingga terbentuklah jalur koagulasi, akibatnya nanti terbentuk yang namanya trombus. Trombus ini kumpulan trombosit ya, biasanya dia berwarna putih, kita sebut sebagai white thrombus. Trombus yang terbentuk tadi akan semakin menyumbat pembuluh darah si koroner. Penyumbatannya itu bisa total, artinya seluruh lumennya tersumbat, atau parsial, hanya setengah lumen yang tersumbat. Nah, atau terbentuknya mikroemboli, itulah yang terlepas tadi, plak yang terlepas tadi membentuk mikroemboli. Mikroembolinya tadi bisa menyumbat di pembuluh darah koroner yang lebih distal itu lebih kecil dia, makanya kalau tersumbat oleh mikroemboli saja bisa menyebabkan kerusakan di sana. Nah, selain itu, selain apa namanya vasoaktif. Nah, ini kompensasi yang disebabkan oleh tubuh, keluarnya zat-zat vasoaktif menyebabkan vasokonstriksi. Jadi pembuluh darahnya mengecil sehingga aliran darah koroner terganggu. Nah, akibatnya nanti ujung-ujungnya terjadi iskemik dari miokardium. Nah, jika miokardium ini suplainya berhenti, suplai oksigennya, miokardium akan mengalami nekrosis. Jadi misal nanti kalau ditanya berapa lama miokardium itu bisa bertahan, hanya kurang lebih 20 menit. Lebih dari 20 menit dia akan mengalami nekrosis. Oke, selain nekrosis, iskemik juga bisa menyebabkan gangguan nanti proses hibernating, stunning. Jadi dia akan terstun sebentar, kemudian berhenti kontraktilitasnya, kemudian nanti dia akan berdenyut lagi. Nah, kemudian setelah terjadinya nekrosis, maka akan terjadi remodeling, ya, remodeling perubahan bentuk, ukuran, dan fungsi dari ventrikel. Akibatnya bisa apa? Bisa menyebabkan aritmia nanti pasiennya. Ya. Nah, kemudian sindrom koroner akut atau SKA juga bisa terjadi karena sumbatan dinamis akibat spasm lokal dari arteri koronaria. Jadi maksudnya seperti ini.
Bang, ini ada sumbatan. Ketika sumbatan ini kan keluar tuh zat-zat vasoaktif, jadi pembuluh darahnya mengalami vasokonstriksi. Maka ketika terjadi vasokonstriksi, pembuluh darahnya akan menyempit. Inilah yang disebut sebagai spasm lokal. Nah, nanti beberapa saat kemudian pembuluh darahnya bisa melebar. Yang disertai dengan spasm lokal ini akan menunjukkan angina Prinzmetal. Jadi angina Prinzmetal ini nama lain dari UAP. Nanti angina itu ada banyak dia Bang jenisnya. Ada angina pectoris stabil, ada unstable angina pectoris atau APTS, angina pectoris tidak stabil, kemudian ada STEMI, ada non STEMI. Oke, jadi penyebab terjadinya faktor pencetus terjadinya iskemik tadi, infak miokard bisa disebabkan oleh faktor-faktor ekstrinsik ditambah dengan keadaan demam, anemia, tirotoksikosis, hipotensi, takikardi dan sebagainya. Ini menjadi pencetus bukan penyebab utama. Jadi kan kita nggak tahu nih di dalam jantungnya udah ada nggak di pembuluh darah jantungnya, pembuluh darah koronernya ada nggak terbentuk plak. Nah, kalau nanti ada terbentuk plak di situ, tiba-tiba pasiennya demam, anemia, tirotoksikosis, hipotensi, takikardia dan lain sebagainya, maka bisa menimbulkan atau mencetuskan terjadinya penyakit jantung koroner. Oke. Sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Masih belum. Halo, suara Fikri putus-putus Bang. Halo. Enggak, Oke. jelas. Oke. Nah, untuk klasifikasinya ada STEMI. STEMI ini artinya ST elevasi miokard infarction. Ya, jadi ST elevasi miokard infarction. STEMI ini terjadi gambarannya karena pembuluh darahnya tersumbat total, sehingga perlu dilakukan revaskularisasi segera tanpa menunggu hasil kardiak marker. Hasil kardiak markernya nanti pakai enzim. Enzimnya ada mioglobin, CKMB, troponin I, troponin T. Nah, untuk STEMI dia memiliki keluhan khas angina. Nanti ada di bawah apa keluhan khas angina: nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke pundak atau ke lengan, ya. Ditambah dengan adanya ST elevasi di dua sadapan yang berdekatan. Nah, ditambah dengan peningkatan kardiak marker. Oke. Kalau yang non STEMI ini keluhan khas angina, nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke pundak atau ke lengan kiri, tanpa disertai ST elevasi di dua sadapan berdekatan. Nah, jadi gambarannya gimana? Gambaran EKG-nya dia bukan ST elevasi, tapi ST depresi atau T inverted atau T yang mendatar. Nah, oke. Kemudian enzim jantungnya terjadi peningkatan. Jadi ada peningkatan kardiak marker. Kemudian ada UAP, unstable angina pectoris atau angina pectoris tidak stabil, disingkat sebagai APTS bahasa Indonesianya. APTS ini ada keluhan khas angina, dia nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke pundak atau lengan kiri tanpa ada peningkatan. Halo. Halo. Kardiak marker. Jadi bedanya sama gambarannya ST depresi. Kalau enzim, halo, suaranya. Nah, udah jelas deh. Halo, udah jelas deh. Memang ini hilang jaringannya Bang. Dia tiba-tiba H+. Ini di mana tadi yang putus-putus? Di APTS sama UAP deh.
Nah, jadi APTS sama UAP ini sama. Gambaran EKG-nya sama-sama ST depresi atau T inverted atau T yang mendatar, dia markernya Bang. Non STEMI tidak marker, APTS atau enzim jantung. Bisa kira-kira Bang? Halo? 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 Halo Bang? Halo. Oh, masih putus-putus ya Bang? Sedikit-sedikit dia, Dik. Iya, ini tiba-tiba hapus. Bentar ya Bang, kita perbaiki dulu. Iya, nggak apa-apa. Halo Bang? Ya, halo. Halo, bentar ya Bang. Perbaiki bentar ya Bang. Nah, udah nampak Bang slide-nya Bang? Slide-nya belum, masih brand ini. Masih brand private. Belum ya. Oke, sekarang udah nampak Bang? Belum, masih brand private Belum. juga. Udah nampak Bang? Bentar ya. Udah, oke. Oke. Nah, jadi nanti kan kita periksa EKG-nya. EKG awal tidak menunjukkan kelainan, ya kan Bang? Dia tidak menunjukkan Fikri, apa-apa. coba dijelasin lagi perbedaan antara non STEMI sama UAP itu apa perbedaannya? Oke. Sama-sama ST elevasi. Nah, kalau non Hanya beda di STEMI, enzim ya? jadi pertama kalau pasien datang dengan nyeri dada sebelah kiri, Abang tengok gambarannya STEMI atau non STEMI dulu. Kalau gambarannya STEMI, ST elevasi, nanti Fikri tunjukkan gambaran ST elevasi, berarti langsung jawabnya STEMI. Oke. Tapi kalau gambarannya non STEMI, artinya ST-nya depresi, ya, tidak ST elevasi, ST-nya depresi, atau nanti T-nya inverted, T-nya terbalik. Nah, ini kemungkinan diagnosisnya bisa non STEMI atau UAP. UAP, angina pectoris tidak stabil atau unstable angina pectoris. Gambarannya sama-sama ST depresi. Ini juga ST depresi. Yang membedakan nanti di enzim jantung. Kalau enzim jantungnya meningkat, berarti dia non STEMI. Tapi kalau enzim jantungnya tidak meningkat, normal enzim jantungnya berarti dia angina pectoris tidak stabil. Jadi bagannya kayak gini Bang. Pasien datang dengan keluhan nyeri dada. Sebenarnya ada banyak klasifikasinya. Ada kalau ada yang tidak stabil, pasti ada yang stabil. Pasien datang dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri, kemudian menjalar ke pundak atau ke lengan kiri. Kita lihat soalnya bilang ada nggak nyerinya dipicu dengan aktivitas dan berkurang saat istirahat. Nyerinya terjadi di bawah 15 menit atau di bawah 20 menit. Kalau seperti itu nyerinya berarti dia angina pectoris yang stabil. Stabil ini kalau kita periksa EKG-nya normal dia. Pemeriksaan EKG-nya normal. Nah, jadi seolah-olah tidak ada kelainan. Tapi pasiennya mengalami keluhan-keluhan SKA, keluhan-keluhan PJK.
Nah, jadi caranya gimana? Kita periksa yang namanya EKG stress test. Nama lain EKG stress test ini treadmill. Jadi caranya pasiennya jalan dulu di treadmill, udah beberapa menit dia jalan, kemudian baru periksa EKG-nya. Jadi disuruh beraktivitas dulu, baru periksa EKG-nya. Itulah yang kita sebut sebagai EKG stress test atau treadmill. Nah, kalau seperti ini nanti tata laksananya bisa kita berikan nitrat sublingual untuk pereda nyerinya. Jadi setiap pasien datang dengan keluhan nyeri dada, cara meredakan nyeri dadanya itu kita pakai nitrat sublingual. Jenis nitrat bisa ada banyak, salah satunya bisa ISDN ya. Nah, kemudian udah reda nyeri dadanya, udah tidak nyeri lagi dia kan Bang, kita berikan terapi pencegahan. Terapi pencegahan bisa pakai aspirin, bisa nanti disertai dengan obat-obatan statin ya, atorvastatin misalnya, bisa juga kita berikan obat-obat ACE inhibitor. Nah, tapi kalau nyeri dadanya lebih lama, lebih dari 15 menit, dan dia tidak mereda saat istirahat, berarti itu memang punyanya SKA, sindrom koroner akut. Nah, ketika kita periksa EKG-nya pasti langsung menunjukkan kelainan. Kalau yang stabil tadi biasanya EKG-nya normal, makanya harus dipicu dengan aktivitas. Kita lakukan treadmill test. Tapi kalau SKA dia pasti menunjukkan kelainan. Tinggal nanti kita lihat kelainannya apakah ST elevasi atau ST depresi atau T inverted. Kalau ST elevasi itu pasti jawabannya STEMI. Obatnya nanti pakai Onakomba. Tapi dan pasti nanti enzim jantungnya meningkat. Tapi kalau dia ST depresi atau gambaran T inversi saja, kemungkinan nanti dua diagnosisnya. Bisa NSTEMI, non-STEMI, atau unstable angina pectoris atau APTS tadi. Bedanya dari mana? Dari enzim jantungnya. Kalau enzim jantung meningkat, berarti dia non-STEMI. Kalau enzim jantungnya normal, berarti dia APTS atau UAP. Unstable angina pectoris. Obatnya sama-sama pakai Onakomba. Nah, bisa Bang? Kira-kira Bang? Bisa. Nah. Onakomba itu? Oksigen, nanti ada singkatannya Bang. Oh. Oksigen nitrat. Monaco itu ya? Dulu kan pakai Monaco ya kan Bang, tapi sekarang regimennya udah Onakomba. Komba. Nah, oksigen, nitrat, aspirin, clopidogrel. CO-nya itu sama, CO-nya itu clopidogrel ya Bang, jadi CO-nya dia sama. M-nya morfin. Tapi nanti di soal Abang kan Bang, dia ada indikasi-indikasi tertentu. Morfin. B-nya ini beta blocker. Nah, ini bisa pakai S nanti. Nah, tapi nanti kalau di soal Abang, ini kan kumpulan obatnya. Nanti ada indikasi-indikasinya. Kalau dia nyeri dada, kita kasih nitrat, ya kan? Nah, tergantung apa indikasinya. Selanjutnya, jika pemeriksaan awal EKG tidak menunjukkan kelainan atau normal pemeriksaan awal EKG-nya, ya, maka pemeriksaan diulang 10 sampai 20 menit kemudian. Nah, ulang 10 sampai 20 menit kemudian. Jika ulangan EKG tetap menunjukkan gambaran normal, tidak ada diagnostiknya, sementara keluhan angina sangat subjektif, maksudnya sangat sugestif SKA, keluhannya sangat tajam, maka pasien dipantau selama 12 sampai 24 jam. Dan EKG-nya diulang setiap terjadi angina berulang selama pantauan setidaknya 1 kali dalam 24 jam.
Nah, jadi misalnya nanti kalau memang ada ditanya apakah pasiennya boleh langsung pulang, jangan, dipantau dulu 10 sampai 20 menit kalau memang keluhannya tajam. Kalau belum masih normal juga, pantau selama 1 hari. Oke, Bang. Oke. Kemudian kita melihat kira-kira di pembuluh darah mana nih yang terkena angina. Bagian mana nih? Bagian jantung yang mana yang terkena angina? Kita pakai rumus Sali VP. Sali VP. Apa itu Sali VP? S itu septal. Kalau terdapat ST elevasi atau ST depresi di V1 sampai V2, maka namanya letak iskemiknya itu berada di septal. Letak infaknya itu ada di septal. Kalau V3 dan V4 dari EKG berarti letaknya di anterior. Kalau di lateral V5, V6, 1 AVL itu letaknya di lateral. 2, 3 AVF letaknya di inferior. Nah, kemudian ventrikel kanan itu V3R dan V4R. Ini kalau misalnya dibutuhkan, Bang. Jadi nanti dipasang ada sadapan tambahan dipasang di sebelah kanan V3R dan V4R. Posterior ini juga lead tambahan. Habis V6 kan normalnya sadapan EKG cuma 12. Nah, kalau dibutuhkan kita bisa tambahkan sadapan V7, V8 dan V9. Nah, ini ventrikel kanan dan posterior ini dipasang kalau memang dibutuhkan. Nah, kemudian dari situ kita juga bisa menentukan pembuluh darah mana nih yang terkena. Kalau ST elevasi di V1 sampai V4, ini namanya pembuluh darah yang terkena LAD, left artery descending. Nah, jadi LAD itu yang ini dia, Bang. Left anterior descending. Jadi bagian arteri yang turun ke bawah yang di sekitar septal dia nanti, Bang. Jadi kalau sumbatannya di sini, ya kan, di V1 sampai V4 berarti arteri yang terkena arteri LAD. Nah, kalau sumbatannya ST elevasinya terdapat di bagian lateral V5, V6, 1 AVL berarti pembuluh darah yang terkena adalah left circumflex arteri. Nah, jadi circumflex itu memutar. Dia nanti di bagian kiri memutar ke belakang. Nah, jadi arteri ini yang terkena. Oke. Kemudian RCA bagian kanan, right coronary artery. Ini sadapannya 2-3 AVF. Jadi cara mengingatnya gini, Bang. Inferior punyanya arteri kanan. Lateral punyanya arteri LCX. Anteroseptal, biar sekali hafal, punyanya LAD. Oke. Nah, ini tabelnya sama, Bang. Ini bisa dilihat dari sini juga. Kalau di posterior ini kan sadapan tambahan. Ini juga menunjukkan arteri koronaria dextra. V3R, V4R ini ventrikel kanan. Ini menunjukkan juga sumbatannya di arteri koronaria dextra juga. Oke. Jadi persangkaan adanya infark miokard menjadi kuat jika gambaran EKG pasien dengan LBBB baru, new onset LBBB. Kemarin kan pernah disinggung. LBBB ini kalau terjadi pertama sekali, hati-hati jangan-jangan pasiennya ini angina. Nah, tapi new LBBB ini juga harus disertai dengan adanya ST elevasi. ST elevasinya lebih dari 1 kotak kecil atau lebih dari sama dengan 1 kotak kecil atau milimeter pada sadapan di V1 sampai V3. Jadi LBBB-nya harus disertai dengan gambaran ST elevasi. Nah, jadi nanti kan, Bang,
dari anamnesis, dari soal bisa kita lihat adanya nyeri dada. Nyeri dada pada angina itu kita bagi dua, ada yang tipikal, ada yang atipikal. Nah, nyeri dada yang tipikal ini rasanya khas dia, berupa berat atau tertekan di retrosternal, menjalar ke lengan kiri, ke leher, ke rahang, atau area interskapular, ya, atau bisa juga menjalar ke epigastrium. Nah, oke. Keluhannya ini, keluhan angina tipikal ini bisa beberapa menit saja terjadi intermittent atau persisten lebih dari 20 menit. Nah, kemudian keluhan nyeri dadanya itu sering disertai dengan keluhan beradanya diaforesis, keringat dingin. Disertai dengan adanya mual muntah, nyeri abdomen, dan bisa sampai sinkop, sampai pingsan pasiennya. Kalau angina yang atipikal, ya, sering dijumpai di antara lain keluhannya nyeri di daerah penjalaran angina tipikal. Jadi nyeri utamanya bukan di dada, tapi nyeri di bahu, nyeri di lengan, dengan adanya gangguan pencernaan, mual muntah, nyeri di epigastrium. Nah, sesak nafas yang tidak dapat diterangkan atau rasa lemah mendadak yang sulit diuraikan. Jadi intinya gejalanya kurang khas keanginan. Gejala nyerinya nyeri-nyeri di tempat penjalaran, bukan di dadanya nyerinya, ya. Nah, biasanya keluhan atipikal ini kan Bang, dia sering terjadi pada usia muda 25 sampai 40 tahun atau usia lanjut di atas 75 tahun. Nah, sering terjadi pada wanita, penderita diabetes, gagal ginjal menahun, atau demensia. Nah, walaupun keluhan angina atipikal dapat muncul saat istirahat, tapi keluhannya ini, itu enggak terlalu bermakna ya. Jadi intinya keluhannya bisa dipicu saat aktivitas, bisa juga muncul saat istirahat. Nah, hilangnya keluhan angina setelah terapi nitrat sublingual tidak prediktif terhadap diagnosis SK. Jadi belum tentu seperti ini contohnya, Bang. Keluhan nyeri dada harus disertai dengan gambaran EKG yang khas. Kalau tidak ada gambaran EKG yang khas, kita harus ulang. Nah, kalau misalnya diulang tidak ada juga, kita harus pantau selama 24 jam. Jadi patokannya bukan pemberian nitrat sublingual. Memang pemberian nitrat sublingual ini fungsinya untuk meredakan nyeri dada. Walaupun setelah pemberian nitrat sublingual nyeri dadanya mereda, tapi itu tidak menjadi patokan untuk menegakkan diagnosis SKA, sindrom koroner akut. Oke. Nah, jadi nanti kan Bang, kalau kita mau menentukan ini kira-kira ST elevasi atau non elevasi, non ST elevasi kita lihat dari sini. Nah, ST elevasinya itu harus dilakukan harus dijumpai pada dua sadapan yang bersebelahan, Bang. Dan peningkatannya itu sebesar 0,1 milivolt. 0,1 milivolt itu bagaimana? Satu kotak kecil ini kalau dia ke samping itu sama dengan 1 mm. Kalau dia ke atas itu sama dengan 1 milivolt. Jadi yang kita tentukan adalah ST elevasi. Ini kan P. Ini kan P, Q, R, S, T. Jadi garis S ke T ini harus berada di J point. J point itu ini, garis tengah. Harus sejajar dia dengan J point. Kalau ST-nya ini berada di atas J point, berarti dia ST elevasi. Kalau berada di bawah J point, berarti dia non-STEMI. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, ST depresi. Ini J point-nya, Bang. Nah, ini normal karena segmen S sama T-nya berada di sejajar J point. Kalau yang ini J point-nya
Segmen ST-nya berada di atas dari J point. Oke, ini ST elevasi. Ini juga ST elevasi, disertai ada Q wave yang dalam. Gelombang Q itu normalnya hanya satu kotak kecil atau 1 milivolt. Lebih dari satu kotak kecil itu sudah kita sebut Q yang dalam, Q deeper. Nah, jadi ini ST elevasi, gambaran khas ST elevasi itu seperti S yang terbalik. Nah, ini juga, jadi ST elevasi bisa disertai dengan adanya T inverted. Jadi gambaran EKG ini dari hari ke hari, minggu ke minggu bisa berubah-ubah. Ini pasien yang normal. Ketika gejalanya akut, nyeri dada baru terjadi beberapa saat yang lalu, maka gambarannya seperti ini. Ketika sudah berlanjut menjadi 1 jam, 2 jam, gambarannya menjadi seperti ini. Berlanjut ke 1 sampai 2 hari, mulai terbentuk yang namanya Q yang dalam. Jadi udah gelombang Q-nya itu sudah lebih dari 1 kotak kecil. Berlanjut ke hari-hari berikutnya, gambaran ST elevasinya tidak lagi muncul, tinggal T inverted dan meninggalkan adanya Q yang dalam. Setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, Q wave-nya itu, Q yang dalam tadi akan menetap. Inilah yang kita sebut sebagai Q patologis. Q patologis ini menandakan ya adanya infak miokard yang terjadi sudah berminggu-minggu yang lalu. Jadi sering disebut sebagai old infarct miokard yang lama. Selama ini dia sering nyeri dada tapi nggak pernah cek, nggak pernah berobat. Pas kita lihat rupanya udah ada terbentuk Q patologis. Q patologis Q yang terbentuk lebih dari 1 kotak kecil. Harusnya Q itu hanya 1 kotak kecil saja segini. Tapi kalau dia sudah dalam, udah 3-4 kotak kecil, maka itu sudah kita sebut sebagai Q yang patologis. Oke. Itu ST elevasi. Kalau ST depresi berarti ini. Nah, segmen ST-nya dia berada di bawah J point. Nah, oke. Jadi intinya ingat aja kan Bang, sebenarnya ada banyak kriterianya. Kalau V1 sampai V3 harus minimal di atas sama dengan 2 kotak kecil. Ya, atau 2,5 kotak kecil. 0,1 milivolt itu 1 kotak kecil, 0,2 berarti 2 kotak kecil. 0,25 berarti 2,5 kotak kecil. Ya, berdasarkan usia. Kalau di atas sama dengan 40 tahun 0,2 milivolt. Di bawah 40 tahun 0,25 milivolt. Kalau pada sadapan V3R dan V4R untuk ventrikel kanan, dia setengah kotak kecil atau 1 kotak kecil saja pun sudah boleh. Nah, kemudian untuk yang posterior V7 sampai V9 lebih dari sama dengan setengah kotak kecil. Tapi ini jarang kita ratakan aja biar nggak banyak kali hafalan abang. Lihat aja kalau ST elevasi ST-nya sudah meningkat atau menurun lebih dari 1 kotak kecil, berarti dia udah ada gangguan ya, bisa ST elevasi atau ST depresi. Nah, oke, jadi kita katakan dia imanes. Imanes ini apa? Infak miokard non ST elevasi atau angina pectoris tidak stabil jika terjadi depresi segmen ST atau adanya gelombang T yang terbalik. Nah, kemudian ya umumnya bisa juga ada ST elevasi. Jadi kita kan sering kan, Bang? Kita lihat gambar kok gabungan ini ada ST elevasi, ST depresi dalam satu gambar EKG. Misalnya V1 V2-nya ST depresi. Nanti 23-nya, 23 AVF-nya ST elevasi. Mana yang kita pilih? Nah, jadi ini harus kita ulang lagi sebenarnya nanti. Kita lihat kalau ST terjadi ST depresi atau inversi gelombang T,
bisa disertai dengan ST elevasi, tapi ST elevasinya itu dia tidak persisten, kurang dari 20 menit. Nah, jadi intinya nanti coba diulang 20 menit kemudian, lihat masih ada nggak ST elevasinya. Kalau tidak ada lagi ST elevasinya, berarti kita pilihnya dia yang ST depresi, ya Imanes. Kemudian yang lainnya, gambaran gelombang Q-nya bisa menetap, tidak atau bisa normal. Nah, untuk depresi segmen ST yang diagnostik adalah adanya penurunan dari J point sebesar 0,05 ya, setengah kotak kecil. Ya, di sadapan V1 sampai V3 lebih dari satu kotak kecil. Kemudian untuk V1 sampai V3 dia lebih dari sama dengan 0,5, tapi untuk sadapan yang lainnya V4, V5, V6 dan lain-lain itu lebih dari 0,1 milivolt. Nah, jadi kan Bang, kalau gambaran ST-nya depresi, itu artinya ada iskemik Bang. Ini sering juga keluar. Dia infak atau iskemik. Kalau gambarannya depresi ke bawah, berarti dia iskemik. Kalau gambarannya elevasi, berarti dia adanya infak. Nah, oke. Sorry Bang, nanti ada yang lebih tepat lagi dia kayak gini. Kita buat di sini ya. ST elevasi ini sudah pasti infak. Non-STEMI juga infak. Makanya namanya non-STEMI myocard infarction. Ditambah dengan adanya peningkatan enzim jantung. Enzim jantung ini meningkat karena apa? Karena adanya sel-sel yang mengalami infak, adanya nekrosis di sana. Tapi kalau APTS, UAP, unstable angina pectoris, ini masih iskemik, makanya enzim jantungnya masih normal. Tidak ada, belum terjadi infak. Nah, nanti ditunggu sebentar lagi mungkin bisa terjadi infak. Oke. Nah, ini untuk enzim jantung. Enzim jantung yang paling sensitif itu ada dua, CKMB dan troponin I, troponin T. Nah, di sini catatan pentingnya, CKMB, troponin I, troponin T merupakan biomarker untuk nekrosis miosit jantung. Nah, dalam keadaan nekrosis miokard, pemeriksaan CKMB atau troponin I, troponin T bisa menunjukkan kadar normal dalam 4-6 jam. Jadi artinya harus kita tunggu minimal 4 jam, 4-6 jam untuk bisa diperiksa CKMB dan troponin I, troponin T. Kalau kurang dari 4 jam, belum bisa diperiksa troponin I dan troponin T. Nah, maka harus diulang nanti, sehingga pemeriksaannya bisa diulang 8-12 jam setelah awitan angina. Jadi setelah onset diulang, walaupun nanti normal 4-6 jam masih normal, coba ulang 8-12 jam. Nah, oke. Tapi misalnya pasiennya setelah nggak dia ingat nyeri dada itu ya. Setelah dia nyeri dada. Misalnya dia bilang nyeri dadanya jam 8 pagi. Kita tunggu 4-6 jam, jam 12 atau jam 2 siang ya kan? Masih normal. Coba kita tunggu 8 jam lagi, 8 jam dari nyeri dadanya. Berarti tunggu tambahkan 2 jam lagi, jam 4 atau jam 6 sore. Masih normal juga, ya barulah kita katakan dia normal. Ya. Tapi kalau misalnya pasiennya nggak ingat jam berapa ya, saya lupa dok jam berapa tadi saya nyeri dada. Maka kita ambil waktu pengulangannya itu dalam 6-12 jam. Oke, dari pemeriksaan kadar pemeriksaan pertama. Jadi pemeriksaan pertama tadi jam 12 masih normal. Tambahkan 6 jam berikutnya, kita periksa lagi. Kalau masih normal juga, baru kita bilang dia normal. Kalau misalnya soalnya bertanya ya kan Bang, pasien nyeri dada 1 jam yang lalu, kemudian dokter ingin memeriksa enzim jantung. Enzim jantung yang mana yang kita periksa?
periksa enzim jantung mioglobin namanya, Bang. Mioglobin ini enzim jantung yang paling cepat peningkatannya, yang warna ini titik-titik ini. Dalam 0 sampai 1 jam itu bisa langsung terdeteksi mioglobinnya. Tapi dia cuma sampai 1 jam aja ya? Iya, habis itu dia turun lagi, Bang. 0 sampai 1 jam peningkatannya. Kemudian kan, Bang, setelah meningkat dia bisa turun lagi, ya kan? Dan mioglobin ini dia tidak spesifik, Bang. Artinya mioglobin kan itu adalah enzim yang ada di otot. Otot itu kan ada otot jantung, otot rangka. Jadi pasiennya baru siap nge-gym pun itu mioglobinnya bisa aja meningkat, Bang. Nah, jadi baru siap nge-gym, binaragawan kan. Nah, banyak otot-otot rangka yang rusak. Nah, maka nanti terjadilah peningkatan mioglobin. Jadi dia tidak spesifik untuk otot jantung. Oke. Nah, kemudian di sini persangkaan SKA. SKA ada yang non kardiak, tadi kan, Bang, ada yang non kardiak, ada yang stabil, ada kemungkinan SKA, ada yang definitif SKA. Kalau dia masih kemungkinan nanti gambaran EKG-nya masih normal, belum bisa didiagnostik, atau biomarker jantungnya, enzim jantungnya masih normal, maka kita lakukan observasi tadi kan, Bang, paling lama 12 jam ya, selama 12 jam sejak awal anginan. Setelah diobservasi anginannya tidak berulang, EKG-nya tidak berubah, biomarker jantungnya normal, ya, maka ini kita sangkaan bukan SKA, atau kalaupun dia SKA resikonya rendah. Jadi boleh kita pemantauan rawat jalan. Tapi kalau dijumpai enzim jantungnya meningkat, EKG-nya berubah, maka dia positif atau definitif atau sangat mungkin SKA. Nah, atau dia anginannya berulang, kemudian ada ST elevasi, ada gelombang T yang inversi, ditambah biomarker jantungnya meningkat, maka enzim jantungnya meningkat, maka kita tegakkan dia sebagai definitif SKA. Semuanya ini kita terapi sebagai infark miokard. Nah, apalagi kalau sudah tegak dari EKG, dari enzim jantung, definitif dia sebagai SKA, maka langsung kita lakukan reperfusi. Nah, jadi intinya perbedaan terapi infark miokard yang ST elevasi dengan yang non ST elevasi, salah satunya adalah terapi reperfusinya, Bang. Nanti reperfusi itu bisa dengan obat-obatan, bisa dengan PCI. Nah, nanti ada indikasinya dalam hitungan jam dia, Bang. Ini kita masuk ya, tata laksananya. Seringkali Sampai di sini, Bang, ada yang mau ditanya? Jadi semua soalnya yang ditanya tata laksana nanti ya, Bang. Jadi iya, Abang hafal tata laksananya, hafal mati ya, Bang. Primary ya kan, apa ini? Ada yang primary, ada yang rescue. Nah, nanti kita lihat. Iya. Nah, jadi kan tadi singkatannya ONACOMBA ya kan, Bang? ONACOMBA. Ini hanya singkatan. Oksigen, nitrit, aspirin, clopidogrel, morfin ya? Iya, morfin. Nah, jadi kalau memang ditanya tata laksana awal, kita memang lebih ke oksigen. Tapi hati-hati, menurut konsensusnya kan, Bang, oksigen itu hanya diberikan kalau saturasinya di bawah 90%. Jadi di sini diindikasikan kalau saturasi oksigen di bawah 90% atau PaO2-nya di bawah 60 mmHg. Tapi kalau di atas 90% SaO2-nya ya tidak direkomendasikan oksigennya. Nah, jadi nggak serta-merta langsung kita berikan oksigen. Cek dulu ya saturasi oksigennya. Nah, di sini ya, Bang. Nah, kemudian pemberian aspirin. Aspirinnya ini sering ditanya dosis. Dosisnya 160 sampai 320 mg diberikan segera kepada semua pasien. Jadi kita nggak mau tahu walau dia
pokoknya langsung kita kasih aspirin, walaupun kita tidak tahu intoleransinya terhadap aspirin. Nah, nanti kalau ditanya aspirin apa yang terpilih, aspirin yang tidak bersalut lebih terpilih karena nanti kita letakkan di bawah lidah, ya. Dia kan sublingual supaya absorpsinya lebih bagus, ya, aspirin yang tidak bersalut tadi. Nah, aspirin tadi bisa kita kombinasi dengan ADP, Bang. Ya, penghambat reseptor adenosin difosfat. Nah, ADP ini ada banyak jenisnya. Yang paling sering dipakai nanti ada ticagrelor, dan clopidogrel. Nah, dosis awal dari ticagrelor ini dianjurkan adalah 180 mg, dilanjutkan dengan 2 kali 90 mg. Kecuali pada yang ST elevasi yang direncanakan untuk reperfusi menggunakan agen fibrinolitik. Nanti fibrinolitik ini contohnya ada yang RTPase dan lain-lain. Nah, kalau pakai clopidogrel dosisnya 300 mg. Dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan 75 mg per hari. Ini keluar nanti, Bang. Dosis awal 300, pemeliharaannya 75 mg. Berarti selanjutnya 75. Jadi ini pilih salah satu, pilih ticagrelor atau clopidogrel. Nah, jadi kapan kita pilih clopidogrel? Kita pilih clopidogrel kalau pasiennya direncanakan untuk terapi reperfusi menggunakan agen fibrinolitik. Nah, kalau tadi misalnya dia tidak mau dilakukan, tidak ada rencana reperfusi, bisa kita pilih ticagrelor. Tapi kalau ada rencana mau reperfusi, kita pilihnya clopidogrel untuk obat-obatan ADP ini. Nah, kemudian nitrogliserin tablet sublingual. Untuk apa kita berikan ini? Untuk meredakan nyeri dada. Jadi tandanya dia minta nitrat sublingual kalau pasiennya datang dengan nyeri dada, sekarang nyerinya masih ada. Kalau nyerinya nggak ada lagi, berarti NTG ini bisa kita singkirkan dulu nih. Tapi kalau dia masih nyeri dadanya masih berlangsung nih di ruangan IGD, berarti diberikan nitrogliserin sublingual dulu. Nah, NTG ini bisa kita ulang maksimal sebanyak 3 kali. Jadi coba dulu kasih 1, kemudian tengok dalam 5 menit nyeri dadanya menghilang nggak? Kalau nggak menghilang, ulangi sekali lagi. Sampai 3 kali, sublingual nggak bisa juga nyeri dadanya menghilang, ganti nitrogliserin intravena. Nggak bisa juga nitrogliserin intravena menghilangkan nyeri dadanya, baru masukkan morfin. Jadi nggak serta-merta langsung morfin. Morfin itu dimasukkan bagi pasien yang tidak responsif dengan 3 dosis nitrogliserin sublingual, kemudian ditambah dengan 1 nitrogliserin intravena, enggak juga, maka kita berikan morfin. Nah, kemudian terapi reperfusi. Nah, reperfusi itu artinya memperbaiki perfusi jaringan. Jadi intinya, ini kan jantungnya kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen karena ada sumbatan. Maka kita hilangkan sumbatannya. Dengan cara apa? Bisa dengan obat-obatan fibrinolitik atau dengan tindakan yang invasif. Itulah yang kateterisasi. Nah, jadi terapi reperfusi ini merupakan terapi definitif. Terapi menghilangkan penyebabnya. Kalau yang di atas tadi itu hanya terapi-terapi untuk menghilangkan gejala nyeri dada, dan ada yang membuka vena cava, ada yang nanti melambatkan denyut jantung supaya tidak terlalu iskemik. Nah, kalau reperfusi ini terapi yang paling tepat, terapi definitif. Nah, jadi terapinya bisa pakai IKP, ya kan, intravena, cutaneous, PCI ya, percutaneous coronary intervention, atau bisa pakai farmakologis. Nah, kapan kita pilih yang IKP, yang PCI? Diindikasikan untuk semua pasien dengan gejala yang timbul dalam 12 jam. Ya. Jadi dia ST elevasi 12 jam yang maksudnya
ada gejala nyeri dada 12 jam yang lalu. Gambarannya ST elevasi yang menetap. Maka kita rencanakan untuk terapi reperfusi. Atau ada gambaran LBBB, left bundle branch block. Itu juga bisa kita terapi reperfusi. Nah, atau gambaran yang RBBB, right bundle branch block, dengan gejala-gejala iskemik yang persisten, artinya nyeri dadanya menetap, itu bisa juga kita pertimbangkan untuk tata laksana reperfusi BCI. Nah, reperfusi ini kan bisa dua ya kan Bang, bisa obat-obatan, bisa pakai PCI. Tapi yang paling diutamakan sebisa mungkin terapi IKP, PCI yang primer. Ya, ini diindikasikan apabila ada bukti klinis maupun EKG adanya iskemik, tandanya ST elevasi yang sedang berlangsung, yang bahkan bila gejala telah ada lebih dari 12 jam yang lalu. Jadi sebenarnya walaupun dia lebih dari 12 jam yang lalu, tapi PCI-nya memang bisa dibuat. Ada alatnya, tempatnya dekat, kurang dari 2 jam. Nah, itu tetap diutamakan pakai PCI. Oke. Nah, dalam menentukan terapi reperfusi, tahap pertama menentukan ada tidaknya rumah sakit yang memiliki fasilitas PCI di dekat tempat kita. Nah, kurang lebih perjalanannya itu kan Bang, nggak boleh lebih dari 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam berarti nggak bisa di PCI. Langsung pilih terapi fibrinolitik. Kasih dulu RTPase dan lain-lain. Nah, jadi jika membutuhkan waktu lebih dari 2 jam perjalanannya dari tempat kita ke tempat rumah sakit yang memiliki fasilitas PCI, maka pilihlah dulu reperfusi dengan obat-obatan fibrinolitik. Setelah fibrinolitik ini dilakukan, jika memungkinkan baru pasiennya bisa dikirim ke fasilitas IKP. Karena ditakutkan nanti perjalanannya lebih dari 2 jam, kita nggak kasih fibrinolitik, bisa nggak sampai pasiennya ke tempat PCI. Jenis fibrinolitiknya apa itu, Dek? Nah, nanti tabelnya di bawah ini, Bang. Oh, oke. Fibrinolitik kita bisa pakai streptokinase, ATPase, tenecteplase. Nah, jadi ini juga ada dosis-dosisnya. Oke. Nah. Selain terapi perfusi, nah ini kita bahas yang IKP-nya. Jadi IKP-nya itu IKP atau PCI yang primer diindikasikan untuk pasien dengan gagal jantung akut atau pasien yang memiliki gejala-gejala shock kardiogenik. Langsung kita jadwalkan untuk IKP. Langsung kita kirim untuk IKP. Kecuali jika kita perkirakan IKP-nya ini akan tertunda lama. Nah, contohnya tadi misalnya antriannya banyak, rumah sakitnya jauh lebih dari 2 jam. Nah, maka tidak disarankan untuk melakukan IKP. Kita obati dulu pakai fibrinolitik. Dan tidak disarankan untuk melakukan IKP secara rutin pada arteri yang telah tersumbat total lebih dari 24 jam. Jadi kalau pasiennya datang nyeri dada 2 hari yang lalu, apa tata laksananya? Nggak mungkin lagi pakai IKP, kita kasih obat-obat fibrinolitik. Jadi nanti bermain di jam, Bang. Nyeri dada 2 jam yang lalu, berarti masih bisa pakai IKP. Nyeri dada 2 hari yang lalu, berarti harus kita pakai fibrinolitik. Oke. Nah, jadi di situ aja bermainnya, Bang. Tapi kan nanti IKP ini terbagi lagi kan, ada yang rescue, ada yang ini gitu ya, kan, bukan? Nanti ini dia untuk yang rescue dia. Kapan kita berikan IKP yang rescue? IKP rescue ini jika misalnya pasiennya udah mendapatkan fibrinolitik. Misalkan dari tempat kita ke rumah sakit yang ada fasilitas IKP-nya 4 jam atau 6 jam. Ya udah kita kasih dulu nih fibrinolitik. Dirujuk ke rumah sakit yang ada IKP tadi. Sampai di rumah sakit IKP, diperiksa lagi EKG-nya. EKG-nya tidak ada menunjukkan gambaran resolusi
walaupun ada resolusi segmen ST, artinya maksudnya ST-nya tidak kembali ke normal, ST-nya masih saja ST elevasi, walaupun dia berubah dari gambaran yang pertama, tapi masih di bawah 50% resolusinya, artinya setelah diberikan fibrinolitik, gambaran EKG-nya menetap, atau ada ketidakstabilan hemodinamik atau elektrolit setelah diberikan fibrinolitik, atau pasiennya masih nyeri dada, ini yang sering masuk di soal. Setelah diberikan streptokinase, pasien masih merasakan nyeri dada sampai sekarang. Berarti ada gejala yang menetap setelah diberikan fibrinolitik. Nah, itu jawabannya kita berikan IKP yang rescue. Nah, itu aja kita berikan IKP rescue. Tapi kalau misalnya sudah mereda, udah mendingan, nyeri dada udah nggak ada lagi, kita mau lakukan IKP, ya udah IKP primer jadinya. Jadi kalau seandainya shock lah ya, tanda-tanda makin nyeri dada, makin udah kita berikan fibrinolitik, ST elevasi masih ada, nyeri dada masih ada, perburukan makin jelek, itulah harus segera lah gitu lagi ya. Betul, segera. Tapi kalau udah mulai ST elevasinya udah ini ya kita nantikan aja, tetap IKP, tapi IKP primer aja gitu ya. Iya, betul Bang, benar. Aduh. Jadi kan kita lama kali kita jumpa, Dek. Jadi kan kita lihat ya kan Bang, logikanya gini, udah dikasih fibrinolitik, kok belum ada perubahan nih EKG-nya, nyeri dadanya. Harusnya sudah ada perubahan. Berarti kita beranggapan sumbatannya ini besar, besar atau banyak sumbatan di arteri, banyak arteri yang tersumbat. Nah, maka harus dilakukan IKP yang rescue. Nah, ini juga pemberian fibrinolitik pada ST elevasi. Nah, jadi kapan kita berikan fibrinolitik obat-obatan, kapan kita berikan yang invasif. Nah, strategi invasif. Jadi yang kita nilai waktu dan risiko sejak onset. Kalau onsetnya kurang dari 12 jam atau lebih dari 12 jam dengan tanda dan gejala iskemik, maka harus kita berikan reperfusi. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk pemindahan ke pusat kesehatan yang mampu melakukan IKP kayak tadi lebih dari 2 jam, maka lakukan fibrinolisis dulu. Nah, baru faktor yang lain yang kita pertimbangkan resiko fibrinolisis. Ada nggak kontraindikasi dari dilakukannya fibrinolisis? Nah, jadi kapan kita lakukan fibrinolitik? Kalau pasien datang kurang dari 3 jam setelah onset gejala. Nah, kurang dari 3 jam onset gejala, kemudian dengan pertimbangan ya Bang, pertimbangannya ada kendala nih. Kalau misalnya mau kita PCI ada kendala, kemudian kesulitan mendapatkan akses vaskular, ya. Kemudian pasien tidak mencapai laboratorium atau tidak mencapai tempat pemasangan IKP dalam waktu 2 jam. Nah, lebih dari 2 jam nggak bisa dia harus kurang dari 2 jam dia sampai sana. Kalau lebih dari 2 jam nggak bisa dilakukan PCI, berarti harus kita fibrinolitik terlebih dahulu. Atau masalah-masalah yang lain, transportasinya bermasalah. Nah, ini waktu antara door to balon dan door to needle lebih dari 1 jam. Ini ada waktunya, Bang. Ada soalnya, lebih dari 1 menit. Maksudnya gini, waktu antara door to needle, artinya dari pasien sampai ke rumah sakit, kemudian diantar ke tempat pemasangan PCI-nya, tempat CAT lab-nya, itu lebih dari sejam kita perkirakan. Maka kalau seperti itu kita buat fibrinolitik dulu. Tapi kalau kurang dari 1 jam, maka bisa langsung kita langsung lakukan CAT lab. Tapi kalau lebih dari 1 jam harus di fibrinolitik terlebih dahulu. Nah, kapan strategi invasif atau CAT lab itu bisa kita lakukan, cocok untuk dilakukan ketika memang tersedia CAT lab dengan dukungan pembedahan, waktu kontak medis
antara balonisasi atau door to balon itu kurang dari 90 menit. Jadi waktu antara dia masuk dengan pemasangan balonnya kurang dari 90 menit. Atau door to needle kurang dari 1 jam. Nah, kemudian pasiennya ada shock kardiogenik. Ini juga udah indikasi untuk dilakukannya PCI. Atau pasiennya memiliki kontraindikasi fibrinolitik, nggak bisa dilakukan fibrinolitik, harus terpaksa kita lakukan yang invasif. Contohnya apa? Ada kontraindikasi fibrinolitik, ada peningkatan risiko perdarahan. Pasiennya datang dengan keluhan nyeri dada dan ada risiko terjadi perdarahan di intrakranial, nggak boleh kita kasih fibrinolitik. Atau pasien datang dengan keluhan lebih dari 3 jam setelah onset gejala. Nah, jadi kalau lebih dari 3 jam sebenarnya dia udah kurang ideal untuk dilakukan strategi yang invasif. Atau diagnosis ST elevasinya kita masih ragu-ragu. Nah, jadi sebaiknya kita fibrinolitik terlebih dahulu. Oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Masih belum deh. Nah, jadi kontraindikasi terjadi dilakukan fibrinolitik ini apa? Pasien memiliki riwayat stroke hemoragik. Nah, bisa makin parah stroke hemoragiknya. Atau pasien ada stroke iskemik 6 bulan terakhir. Dalam 6 bulan terakhir ada stroke iskemik. Atau pasien memiliki neoplasma, kerusakan SSP. Pasien pernah trauma kepala berat dalam 3 minggu terakhir. PSMBA. Nah, pasien pernah PSMBA, ada penyakit perdarahan, ada penyakit diseksi aorta. Ini absolut sama sekali tidak boleh. Ada yang relatif artinya masih bisa dipertimbangkan, ya. Dia TIA dalam 6 bulan terakhir, dia sedang memakai antikoagulan oral dan lain-lainnya. Oke. Ini regimen untuk fibrinolitik Bang, streptokinase, ATPase dan tenectease. Nah, ini sama, terbuat 2 kali ya. Sama itu kan kanan sama kiri? Sama nih Bang. Terbuat 2 kali. Nah, ini kan Bang untuk nitrat, nitrogliserin, jenis dan dosis nitrat pada infak miokard akut. Jadi kita bisa pakai isosorbit nitrat, isosorbit 5 mononitrat atau nitrogliserin. Nah, ini dosisnya. Apa sih sebenarnya? Ini yang maksimal pemberian sampai 3 kali bukan? Iya, maksimal 3 kali Bang. Bisa diulang maksimal 3 kali. Oke, intravena 1 kali, ya kan? Baru masuk ke morfin. Morfin. Jadi apa sebenarnya keuntungan pakai nitrat ini? Jadi efek nitrat ini dia bisa mendilatasikan vena. Dia membuka vena sehingga nanti berkurangnya preload, pengisian jantung berkurang dan volume akhir end diastoliknya juga akan berkurang. Sehingga ya dia tidak fungsinya intinya menurunkan beban jantung. Kalau beban jantung diturunkan, maka konsumsi oksigen oleh jantung akan berkurang. Jadi kan misalnya gini, jantungnya ini lagi minta oksigen, dekat lagi kekurangan oksigen. Nah, jangan sampai jantungnya itu boros sekali terhadap oksigen. Kalau dia semakin tinggi memerlukan oksigen, maka iskemik yang terjadi akan semakin luas. Jadi harus kita turunkan konsumsi oksigennya supaya iskemiknya tidak meluas. Nah, supaya infaknya tidak meluas. Nah, efek lain dari nitrat apa? Dia bisa mendilatasikan pembuluh darah koroner, baik yang normal maupun yang mengalami aterosklerosis. Jadi tadi kan ini pembuluh darah yang tersumbat. Nah, pembuluh darah yang tersumbat. Salah satu kompensasinya tadi kan pembuluh darahnya akan mengalami spasm. Jadi salah satu efek positif dari nitrat ini dia akan mendilatasikan pembuluh darah koroner yang spasm tadi. Nah, kemudian ini obat CCB.
CCB itu kan ada dua jenis, ada yang DHP, ada yang NDHP. Nah, di sini CCB yang DHP, nifedipin dan amlodipin memiliki efek vasodilator arteri. Nah, dengan sedikit atau tidak ada sama sekali efek terhadap nodus avenot dan si SA node. Sebaliknya, CCB yang NDHP, non-dihidropiridin, contohnya sifadil, verapamil, diltiazem, memiliki efek terhadap SA node dan AV node yang menonjol. Nah, jadi intinya apa? Semua CCB tersebut bisa memiliki efek dilatasi koroner yang seimbang. Nah, CCB yang terpilih terutama adalah golongan yang dihidropiridin, yang ujungnya pin-pin-pin, nifedipin, amlodipin. Nah, fungsinya adalah untuk mengatasi vasospastik juga, dan telah diteliti bahwasanya menggunakan CCB pada angina pectoris tidak stabil dan non-STEMI bisa memperlihatkan hasil yang seimbang dengan penggunaan beta blocker untuk mengatasi angina. Jadi beta blocker juga bisa kita berikan ya Bang. Penggunaan beta blocker, salah satu fungsi beta blocker untuk mengurangi, mana dia? Nah, beta blockernya lupa dimasukkan. Di bawah itu bukan? Lagi di bawah. Halaman 9 itu bukan? Halaman 9. Bukan. Yang ini ya, Bang. Ada nanti soalnya. Itu? Ya? Oh, ini S ya. Ya, ini ada yang lupa dimasukkan, terberfiknya masukkan. Jadi beta blocker pernah ditanya juga nanti soalnya. Bagaimana beta blocker mengatas apa efek beta blocker untuk obat angina, ya kan? Efeknya adalah dia mengurangi kontraktilitas jantung, sehingga kalau kontraktilitas jantung berkurang itu akan mengurangi asupan oksigen untuk jantung. Jadi kebutuhan oksigen untuk jantung dikurangi. Akibatnya iskemik juga tidak meluas. Nah, ini dia. Nah, jadi ini keuntungan pakai beta blocker. Ya, dia akan menurunkan konsumsi oksigen dari miokardium. Nah, oke, lanjut ke antiplatelet. Antiplatelet contohnya aspirin, clopidogrel, ticagrelor tadi kan. Nah, jadi aspirin tadi kan dosis pertamanya 150 sampai 300 mg. Dosis pemeliharanya 75 sampai 100 mg. Nah, kalau penghambat reseptor ADP, si ticagrelor tadi dan clopidogrel, ini bisa diberikan dengan aspirin. Perlu diberikan dengan aspirin sesegera mungkin dan dipertahankan selama 12 bulan. Kecuali ada resiko perdarahan. Kalau ada resiko perdarahan, nggak boleh kita gunakan keduanya bersamaan. Ya, jadi resiko perdarahan apa? Kayak tadi stroke hemoragik atau perdarahan saluran cerna. Nah, kemudian dalam penggunaan aspirin dan reseptor ADP, si clopidogrel, bisa kita tambahkan juga PPI. Nah, jadi kalau kita gunakan aspirin tambah clopidogrel, kita sedang menjalankan terapi dual antiplatelet terapi. Dia kan sama-sama golongan antiplatelet. Ada dua antiplatelet yang kita berikan. Hati-hati resiko perdarahan juga akan semakin tinggi dan efek samping ke lambung juga akan semakin tinggi. Makanya harus kita sertakan dengan PPI. Tapi PPI yang selain omeprazol. Bisa pilih yang lain, lansoprazol, pantoprazol, rebeprazol, boleh yang lain selain omeprazol. Nah, jadi ini direkomendasikan kalau memang pasiennya memiliki ada riwayat perdarahan saluran cerna,
ada ulkus peptikum sebelumnya, atau riwayat infeksi H. pylori usia 65 tahun, atau dia mengonsumsi obat-obatan itu bersamaan dengan steroid atau antikoagulan. Nah, ini antikoagulan yang bisa dipakai ya bersama dengan aspirin atau clopidogrel adalah warfarin. Oke. Tapi hati-hati, pemantauannya harus ketat karena bisa meningkatkan risiko perdarahan. Nah, ini penggunaan ACE inhibitor sama dengan efeknya sama dengan pada aritmia. Untuk mencegah remodeling, mengurangi remodeling. Jadi kalau terjadi remodeling, takutnya nanti terbentuk jaringan parut pasca infak. Nah, jadi untuk mencegah terjadinya itu, maka kita harus kasih captopril. Ya, ACE inhibitor, captopril, limipryl, dan lain-lain. Nah, ini sering juga keluar statin. Statin ini kita berikan statin dengan intensitas yang tinggi. Contohnya ada atorvastatin atau rosuvastatin. Nah, kapan kita berikan? Sejak pertama sekali langsung boleh kita berikan tanpa melihat berapa nilai LDL-nya. Jadi berapapun nilai LDL-nya langsung kasih statin yang intensitas tinggi. Tanpa mempertimbangkan modifikasi dietnya dan lain-lain. Nah, termasuk diberikan juga pada semua penderita ya, penderita APTS, yang non-STEMI, termasuk pada mereka yang telah menjalani terapi revaskularisasi. Ya, terapi statin intensitas tinggi ini sebaiknya dimulai sedini mungkin. Kalau seandainya setelah diperiksa, setelah kita kasih statin, baru keluar soalnya hasil LDL-nya di atas 70. Kalau LDL-nya di atas 70, tambahkan kombinasi statin dengan obat ezetimibe. Nah, jadi tambahkan kombinasi dengan golongan non-statin. Contohnya sih ezetimibe. Ini kalau LDL-nya di atas 70, di atas tinggi 70 ya, Bang. Nah, ini terapi jangka panjang yang bisa diberikan untuk infak miokard. Pertama, kalau dia hipertensi, kendalikan hipertensinya. Kalau dia diabetes, kendalikan diabetesnya. Terutama merokok, ya, jangan merokok lagi. Nah, kemudian pemberian antiplatelet dosis rendah 75 sampai 100 mg. Ini untuk jangka panjang. Obat antiplatelet ini diberikan seterusnya tanpa henti. Jadi diminum terus-terusan. Nah, kemudian kalau misalnya mau dilakukan DAPT, dual antiplatelet terapi tadi, misalnya kita kombinasikan aspirin dengan clopidogrel, boleh saja, tapi nggak boleh dikonsumsi lebih dari 1 tahun. Nah, oke. Jadi indikasinya hanya 12 bulan. Kemudian beta blocker bisa juga diberikan untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta gagal ginjal atau sudah ada disfungsi ventrikel kiri. Nah, kemudian statin intensitas tinggi perlu diberikan atau dilanjutkan segera setelah pasien masuk rumah sakit. Ya, jika tidak ada kontraindikasi. Nah, kemudian ACE inhibitor bisa kita berikan kalau pasiennya memiliki gagal ginjal, disfungsi ventrikel kiri, dan salah satu tadi efeknya adalah mencegah remodeling. Oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Belum deh. Oke, coba kita masuk ke soal. Kira-kira Oke. Pasien seorang laki-laki 40 tahun datang ke IGD RS HAM dengan keluhan nyeri dada kiri sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Nyeri dada dirasakan tembus ke punggung dan menjalar ke lengan kiri dan rahang kiri. Dada terasa berat seperti ditimpa beban berat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 150/90, nadi 90, pernapasan 24, suhu bagus. Pada EKG didapatkan gambaran berikut.
Itu yang jelas sekali di ST elevasi di 23 kan, Dek? 23. 23 sama AVF itu. Betul nggak, Bang? Ya, betul, Bang. AVL pun agak rendah itu. 23 23 AVF. AVF, ya. Di AVL-nya pun ada keturun tuh ke bawah G point kan. Kayak enggak. Betul. Ya kan? ST depresi. ST depresi. Oke, berarti apa tuh dia maksudnya? Dia di impact di inferior. Karena inferior. kalau mau menegakkan ST elevasi, mau menegakkan infak miokard, harus minimal 2 sadapan dia. 2 sadapan. Jadi kalau satu aja dia nggak laku. Satu ini bisa jadi hanya kompensasi dari sadapan yang lain. Nah, kayak gitu. Oke. Berarti pasien menderita darah tinggi sejak 10 tahun yang lalu, rutin minum Katopril 3 kali 12,5 mg dan riwayat merokok 1 bungkus per hari sejak 20 tahun yang lalu. Terapi yang tepat pada pasien di atas adalah bentar ya. Ini masuk ke Oma Kombah ya. Bentar ya. Ini kalau nyeri dada. Abang setuju dengan C karena ini dia ada 2 hari kan, lebih dari itu dia di situ. Jadi nggak bisa kita lakukan primary PCI. Iya, fibrinolisis sudah nggak bisa. Nggak bisa. Karena udah lebih dari 24 jam. Gitu ya kan, Bang. Jadi intinya kan fibrinolisis sama primary PCI ini kan kita golongkan sebagai apa? Sebagai reperfusi. Terapi reperfusi. Terapi reperfusi itu kan sebenarnya ada yang obat, ada yang invasif, tindakan. Nah, jadi kalau dia udah lebih dari 24 jam, reperfusi itu ya sudah sudah tidak terlalu bermakna gitu. Jadi kita pakai obat-obatan yang jangka panjang, itulah si aspirin dan clopidogrel tadi. Oke. Berarti jawabannya pas ya, Bang C. Nomor 2, Bang. Kalau ini pasien seorang laki-laki sama juga kayaknya yang tadi nih. 40 tahun datang ke IGD RSHAM dengan keluhan nyeri dada di kiri sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Nyeri dada dirasakan tembus ke punggung dan menjalar ke lengan kiri dan rahang kiri, dan dada terasa berat seperti ditimpa beban berat. Pada pempis didapatkan tekanan darah 150/90, nadi 90, nafas 24 kali, suhu bagus, EKG-nya sama ya, 23 AVF, AVL-nya depresi, pasien menderita darah tinggi. Kenapa dia jawab primari? 2 jam sebelum rumah sakit loh. 2 jam, tadi 2 hari kan, Bang? Ini sekarang 2 jam. Astagfirullah. Iya. Bahaya. Jadi memang pasnya dia PCI kan, Bang, karena kurang dari 2. Iya, 2 Jadi jam. tadi kalau di teori PCI ini memang lebih tepat kalau dia kurang dari 3 jam. Kalau lebih dari 3 jam kita pakai fibrinolisis. Fibrinolisis primary. Kalau rescue menetap setelah diberikan fibrinolisis ya. Rescue. Paling awal betulnya primary ya. Ya, ini coba ini yang. Ini dia. Anak siapa itu, Dek? Anak Kak Wina, Bang. Lagi di Aceh orangnya. Kak Wina. Kak Wina ada situ juga. Lagi di sini. Oke, heboh. Pasien seorang laki-laki 40 tahun datang ke IGD RSHAM, dirujuk dari rumah sakit dari Kayu Agung dengan keluhan nyeri dada kiri sejak 2 jam. 2 jam ya, Dek. Bisa kita ini tindakan. Nyeri dirasakan tembus ke punggung dan menjalar ke lengan kiri dan rahang. Dada terasa berat seperti ditimpa benda berat. Pada pemirsa fisik didapatkan tekanan darah bagus, nadi bagus, nafas sesak, tem bagus, EKG-nya ST elevasi di 23 AVF, depresi di AVL. Pasien menderita darah tinggi sejak 10 tahun yang lalu, rutin minum Katopril 3 kali 12 mg, dan riwayat merokok 1 bungkus per hari sejak 20 tahun. Pasien sudah dilakukan fibrinolitik. Itu dia kata kuncinya, Dek. Dengan siptokinase 1,5 juta unit dalam 30 menit di Rumah Sakit Kayu Agung sebelum berangkat ke RSMH.
Saat ini pasien masih mengeluh asabi. Setuju Abang, Reski. Karena dia masih mengeluh nyeri walaupun sudah diberikan Abang seringkali terbalik Reski sama Primary. Sekarang Abang udah tahu deh. Rescue kayak mana, Primary kayak mana. Tapi hati-hati. Berarti sering keluar ya Bang? Sering kali nih. Betul. Kemarin keluar ini. Abang jawab primary semua karena primary paling harus dilakukan. Rupanya dia kayak gini lah, sudah dilakukan kriminolotik dulu gitu kan, salah lah ya kan. Iya betul ya Bang. Oke cocok, sip. Yang ini Bang, seorang laki-laki 40 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada terjadi saat pasien sedang bermain tenis. Nyeri dirasakan seperti tertindih benda berat. Nyeri sudah berlangsung selama 1 jam, disertai dengan gelisah, serta keringat dingin. Pasien ada riwayat merokok sejak 5 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 190/100, frekuensi nadi takikardi, EKG, temuan ST elevasi di sedapan 1 AVL V1 sampai V5, banyak kali. Selanjutnya pasien menjalani trombolitik. Namun setelah dilakukan trombolitik, keluhan tidak membaik sehingga harus dilakukan PCI. Setelah tindakan PCI, keluhan berangsur-angsur membaik dan pasien diberikan dual platelet. Platelet yang ini betul semua sih. Tinggal durasinya, Bang lupa platelet durasinya. 1 tahun ya? 1 tahun, benar Bang. 12 bulan ya. Nah, jadi durasinya 12 bulan. Kalau aspirin sendiri bisa seumur hidup. Seterusnya dia minum aspirin. Tapi kalau ini kan pilihan dual dia yang kombinasi ya. Dual. Oke. Ini seorang laki-laki usia 44 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri dada kiri semakin memberat sejak 8 jam sebelum masuk rumah sakit. Nyeri seperti ini dirasakan baru pertama kali. 8 jam ya, 8 jam. Nyeri dirasakan semakin lama semakin memberat, disertai sesak di dada dan keringat dingin. Pasien perokok berat, pasien dengan riwayat kedua kakaknya meninggal mendadak di usia muda, pasien dengan keluhan nyeri otot, dan dari pemeriksaan fisik kompos mentis, tekanan darah bagus, nadi bagus, RR bagus, dengan pempis fisik dan jantung dalam batas normal. Lab HB bagus, leukosit bagus. Ini kok apa dia singgung AST ya? AST-nya nggak normal itu. AST, ALT meningkat sedikit. Urium kreatinin bagus, kolesterol total 181, HDL 29, LDL-nya tinggi kali, 120, dan triglycerid 105. Kreatinin itu ya, 542. Tinggi, troponin T-nya pun tinggi. Udah bisa kita pakai ini ya, orang udah 8 jam ya. Gambaran foto toraks dalam batas normal, lalu dilakukan pemeriksaan EKG, didapati STEMI anterior. Pasien dirawat intensif dan dilakukan PPCI primary ya. Di terapi pasien ISDN oke, sublingual, clopidogrel oke, aspirin oke, bisoprol oke, ramipril atau vastatin. Bagaimanakah target kendali profil lipid pasien selanjutnya? Iya, tadi ada kamu jelasin ezetimibe. Iya. Ditambah ezetimibe kan Bang, kalau LDL-nya sudah di atas 70. Dia udah makan atrovastatin masih tinggi LDL-nya, ya kan? Iya Bang. Sip. Nah, harusnya memang kalau pasien dengan penyakit jantung koroner bisa mungkin LDL-nya di bawah 70 karena dia udah memiliki resiko sangat berat nanti dia. Jadi harus di bawah 70. Kalau belum juga maka harus tambahkan ezetimibe. Sip. Ini Bang. Pasien laki-laki 65 tahun datang ke IGD 30 menit. Oke, setengah jam. Setelah nyeri dada yang timbul saat istirahat, menjaga lengan kiri, frekuensi nadi takikardi, napas bagus, tekanan darah tinggi. Pada pemeriksaan fisik didapatkan diaforesis. Pemeriksaan fisik paru dalam batas normal, EKG ada LBBB baru.
Pasien didiagnosis sindrom koroner akut dan diberikan oksigen nasal kanul, aspirin, nitrogliserin oral, dan penyakit beta intravena. Perubahan apa yang muncul pada pasien setelah pemberian penyakit beta intravena? Patofisiologi jadi namanya. Dia berarti nanya apa kerjanya beta blocker kan? Beta blocker namanya ada beta blocker, pasti denyut jantung menurun, ya kan? Iya, mantap. Ya, Denyut Bang, jantung menurun, benar, kontraktivitas pun menurun. Oke, berarti yang dieliminasi A sama E kan, Bang? Ya, karena itu menurun, konsumsi oksigen masuk ke apa namanya pembuluh darah pun pasti menurun lah, ya Ya, kan? mantap. Ya, Bang. Itu Sip. sip. Oke, Mantap yang C kali. Bang benar, Bang. Mantap. Oke, terakhir nih, Bang. Apa ini? Soal terakhir. Ini seorang laki-laki usia 57 tahun datang ke UGD rumah sakit rujukan nasional tipe A dengan keluhan rasa berat di dada, ditimpa oleh benda berat dirasakan 1 jam baru kali ini. Bisa kita lakukan PPCI ini ya kan. Keluhan dirasakan saat pasien sedang berkebun di rumahnya dan tidak menghilang dengan istirahat. Keluhan disertai dengan keringat banyak, mual, tidak muntah. Keluhan ini baru dirasakan pertama kali. Pasien didiagnosis dengan menderita DM tipe 2 sejak 5 tahun yang lalu dan hipertensi sejak 3 tahun yang lalu. Tapi pasien tidak rutin kontrol dan minum obat tidak teratur. Pasien merokok 1 bungkus per hari sejak 25 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien kompos mentis, tekanan darah 140/80, nadi bagus, nafas sesak, stem bagus, saturasi 95, TVJ meningkat, batas kiri jantung membesar itu ya, 2 cm, pemeriksaan fisik lain dalam batas normal, EKG-nya, V1, V2, V3 ada masalah kayaknya tuh, Dek. Ya kan? V1, enggak ya? V1, tunggu bentar. Kurang jelas ini. Apa itu V1-nya tuh? Kurang Kayak jelas. STEMI itu enggak? V1 iya, V1 iya, Bang. V2, iya, V3. V2 iya, V3 V3 iya. enggak? Iya kan? Iya. Satunya lah, lead 1 mana? V4, V6 aman, lead 1-nya. Lead 1-nya malah 3 tuh, 3 depresi kayaknya. Yang 3 ya, Bang ya, 3 ya sama kan? 2 nih. Oke. Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan reperfusi. Oke. Secara intervensi koroner perkutan, waktu yang direkomendasikan untuk dia tanya. Gini banyaknya soalnya, itu yang dia tanya coba. Aduh. Ini gini kan, Bang. Waktu yang direkomendasikan untuk tindakan pasien datang ke UGD sampai dilakukan tindakan tersebut. Ini berarti balon d'Or itu ya? Bukan. Dia ya, Bang. Dia door to balon. Door to door atau door to balon. Ini berarti waktu bukan door to needle atau door to balon. Kalau door to needle berarti dia datang ke UGD sampai jarumnya itu sampai mau dilakukan tindakan. Itu door to needle. Door to balon dilakukan berarti tindakan. Udah masuk jarumnya, dilepaskan balonnya. Nah, kalau door to needle ini waktunya 60 menit. Kalau door to balon, nah ini waktunya 90 menit. Jadi kira-kira soalnya ini minta yang mana, Bang? Minta sampai balonnya dilepaskan atau sampai dilakukan tindakan? Belum terbaca, Bang. Belum terbaca, Bang, ini soalnya. Belum terbaca. Maksudnya enggak, jadi belum meski coba pelan-pelan. Berarti gini kan, Bang? Pasien yang ini indikasi dilakukannya si PCI, IKP. Mana dia tadi tabelnya? Di atas itu, Dek. Nah, kalau door to balon, artinya dia datang ke UGD sampai dilepaskan balonnya, ya kan? Udah masuk dia, kateterisasinya udah masuk, tinggal dilepaskan balonnya ke pembuluh darahnya, Bang. Waktunya 90 menit, di bawah 90 menit. Ya. Oke.
Kalau door to needle 60 kurang dari 60 menit. Berarti masih di IGD pasiennya ya? Jadi pasiennya dari IGD sampai mau melakukan tindakan itu kurang dari 60 menit. Itu door to needle. Kalau door to balon udah masuk tulangnya, udah di cat lab, dia udah dilepaskan balonnya. Tinggal dilepaskan balonnya, berarti kurang dari 90 menit. Oke. Soal tadi yang masih di IGD lah 60 berarti dia minta itu. Ya kan? Karena kan dia bilang dari IGD mau ke tindakan. Dari IGD mau ke tindakan. Ya kan, iya masih di IGD kan, belum balon dia nih. Belum di balon. Ya, jadi bedanya nanti cuman kalau yang door to balon itu berarti dia udah dilakukan tindakan, tinggal dilepaskan balonnya Bang, kurang dari 90 menit. Kalau door to needle dari IGD sampai ke ruangan cat lab-nya sampai mau ditusuk itu baru kurang dari 60 menit. Jatuh deh soalnya kan. Gitu panjangnya cuma ini ditanyanya. Iya kan? Betul Bang. Jadi nanti kalau Abang ujian nanti selanjutnya coba Abang baca aja dulu ininya kan Bang, soalnya. Kira-kira nih mau kemana? Habis itu lihat pilihannya. Kalau nggak perlunya lihat EKG, ya udah nggak usah gitu lihat EKG. Tapi kalau memang harus lihat EKG, karena kan kadang-kadang kayak gini, EKG-nya nggak jelas nih kan. Memang paling susah itu kita mendiagnosis STEMI-nya di mana. Karena kayak gini, ada yang ST elevasi, ada yang ST depresi. Kira-kira di mana? Tapi biasanya kalau dia memang mau menentukan arteri mana nih yang terkena, kayak ini. Arteri koronaria yang mana nih yang terkena? Oh, enggak ada ya. Soalnya enggak dimasukkan. Arteri koronaria mana yang terkena? Baru nanti ini lihat EKG-nya 23 AVF dan lain-lain. Nah, tapi biasanya kalau dia tanya arteri mana yang terkena, hanya di segmen tertentu yang ST elevasi, yang lain enggak. Jadi dia memang spesifik di tempat itu aja. ST elevasi yang lain enggak. Iya. Oke Bang, sampai di sini ada yang mau ditanya Bang? Alhamdulillah belum ada Dek. Oke, alhamdulillah belum ada. Kita nanti lanjut hari Selasa kayaknya Bang, hari Selasa malam boleh Bang? Boleh kali. Apa tuh kira-kira? Apa kira-kira Abang request apa? Ini kan jantung. Masih ada sih memang jantung bagian CHF. apa Bang kira-kira? Boleh? CHF apa tuh? Apa lagi yang kita belum? CHF nanti, boleh? CHF boleh Bang. Kan penting itu. Oke Bang, siap. Nanti kalau Fikri cari CHF ini kan nanti sering dia overlap sama, maksudnya ada left ventricle. Maksudnya banyak dia kan ada yang jantung kanan, jantung kiri, dan tuh CHF itu yang apa ya? Yang apa atas kanan bawah dingin itu ada kan? Hangat tipe. Ada yang cold, ada yang warm. Betul. Ada yang cold, ada yang warm. Gitu ada. Nah, nanti kita bahas. Oke Bang, siap. Pokoknya mudah-mudahan kita bahas semua nanti Bang. Oke. Oke, Fikri. Kirim salam mohon maaf ya, kalau hari ini kurang kondusif ya Bang. Iya, nggak apa-apa. Iya Kak, iya Bang, aman Bang. Oke Bang, nanti disampaikan Bang. Makasih atas perhatiannya Bang. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa.